107,5 SAS FM. Baik, sampai kita kembali di talkshow spesial bersama MI Masjid Al-Akbar Surabaya, dan kita masih mengangkat tentang tentang info-info ya yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya, dan kita bersama Ustadz Ja'far, beliau kepala sekolah di MI Masjid Al-Akbar, dan juga Ustadz Syukrullah, beliau bagian kajian dan diklat Masjid Al-Akbar Surabaya. Telepon kita sahabat bagi Anda ingin bertanya bersama para narasumber kita 8297299. Anda tentu juga bisa sampaikan melalui SMS dan juga WA kita di 0812306345. Baik Ustadz, sepertinya sebelum kita membahas tentang penerimaan siswa baru, Ustadz, kita akan bergabung dulu ya dengan yang telah telepon ini. Ustadz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rini. Iya, Mas Ari. Silakan Bu, pertanyaannya ke Ustadz Ja'far dan Ustadz Syukrullah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini mengingat MI itu berada pada Masjid Nasional. Pertanyaan saya, apakah paradigma menampung berbagai ragam aliran kepercayaan atau partai, juga pedagogiknya, tenaga pengajarnya diambil berbagai macam sarjana? Nah, ataukah itu terus juga apakah tidak menutup go internasional? Ini sudah mulai banyak dari pancanegara yang berada di Indonesia, untuk putra-putrinya ke depannya otomatis yang muslim menginginkan di Masjid Nasional. Nah, ini saya mohon jawabannya dari ketiga pertanyaan saya ini. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Ja'far, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ini. Ya, kalau memang kita ini kan masjidnya nasional ya, sehingga masjid nasional itu berbagai elemen masyarakat, juga ormas ya. Di sini pun ada NU, Muhammadiyah maupun yang persis dan lain sebagainya. Ketika di MI pun kita kan mengarahkan sesuai dengan kurikulum ya, kurikulum Diknas maupun Kemenak, itu yang kita ajarkan, sehingga berkaitan dengan masalah khilafiyah kita jauhkan dari situ. Masalah khilafiyah akan memberikan anak itu, kita berikan wawasan. Kalau sekarang ini kan seperti sholat Jum'ah itu ya, sholat Jum'ah, anak-anak ketika sholat Jum'ah, memang kita yang kelas 1 ini tidak kita sertakan, memang kalau masih kelas 1, tapi tetap kita berikan wawasan bahwa sholat Jum'ah itu wajib bagi yang laki-laki. Kemudian ya tetap kita ajarkan yang di bawah. Kalau sholat yang jamaah yang lainnya tetap kita libatkan ikut sama jamaah yang di atas. Itu. Masalah khilafah itu memang harus kita berikan wawasan kepada anak-anak. Ya, nanti memang kita pada waktu itu anak itu sudah waktunya, insya Allah bisa. Kalau anak itu masih posisinya masih umurnya masih kelas 1, kelas 2, ikut apa yang disampaikan oleh gurunya. Makanya guru itu salah satu elemen yang paling penting. Ya, kenapa? Karena guru itu menjadi contoh ya. Makanya contohnya yang harus benar. Gurunya itu masing-masing itu berbagai macam pendidikan, kelulusan, ada yang dari psikolog, ada yang dari sarjana peternakan, ya. Ada kalau misalnya ada yang tanya, kok sarjana peternakan? Ya jangan jangan kita lihat sarjana peternakan. Rasulullah pun sebelum menjadi nabi aja peternak dulu ya. Ya, kita anggap ketika orang itu paham mengenai peternakan berarti paham mengenai mendidik anak itu sendiri. Sehingga bukan dalam artian tidak selesai di situ, enggak, tapi tetap akan melakukan pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh bagian pemerintah, yaitu yang dari Kemenak ataupun pelatihan dari Diknas juga. Pelatihan-pelatihan itu yang membantu dalam perkembangan. Misalnya kurikulum yang baru itu ya, ya
kurikulum yang baru itu kita kan diberikan wawasan dari pemerintah. Bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara mengarahkannya. Teknisnya kita tetap akan memberikan dari guru itu sendiri, inovasi dan kreativitas guru dalam menyampaikan sebuah kurikulum itu. Kalau guru itu hanya tidak kreatif itu ya, maka tidak akan sampai kepada anak-anaknya. Makanya penting sekali seorang guru itu selalu inovasi dan selalu kreatif dalam melakukan pembelajaran. Makanya di MI ini kita tuntut gurunya, ya bukan tuntut ya, kebutuhan memang harus lebih kreatif. Sehingga ada inovasi dari guru ini gimana kita rembuk bersama. Bukan dalam menonjolkan sekolah kelas saya yang lebih baik, enggak. Kita inovasi selalu. Ini gimana cara mengajarkannya, gimana ini, apa harus kita nanti apa yang harus kita sampaikan. Nah itu yang paling penting di situ, kreativitas dari guru, inovasi itu. Kita memang masalah sarana prasarana memang insya Allah lengkap. Kalau dulu itu nggak ada namanya LCD ataupun screen itu ya. Kalau dulu papan tulis ada kapurnya pun alhamdulillah ya. Iya. Sekarang sudah pakai LCD ya. Iya, sekarang kelas 1 di sini sudah ada LCD. Kali saya kuliah itu nggak ada LCD, pakai apa itu OHP. Oh ya, OHP itu ya, yang kebalik tulisannya itu ya. Iya, kebalik-balik itu. Ini luar biasa. Kelas 1 pun sudah pakai LCD screen. Baik. Jadi sarana prasarana sangat mencukupi ini. Iya, harus menunjang. Makanya guru itu harus pintar dan cerdas dalam menggunakan teknologi. Baik. Nah, terkait pertanyaan Bu Rini ini mungkin juga sinkron juga ya dengan bagian kajian diklat Masjid Al-Akbar ya Pak Syukurullah ya. Terkait bagaimana cara menampung dari berbagai aliran yang ada. Ini kan Masjid Nasional ini, bagaimana cara menampung, mengelola dari berbagai macam aliran terkait kajian dan diklat. Silakan Pak Syukurullah. Terima kasih sebelumnya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi, tentunya di sini saya sebagai kajian dan diklat, dan masih ada lagi tentunya ada bagian dakwah sama ibadah satu ya. Itu biasanya kita itu saling sharing ya, meskipun tidak dalam artian tidak resmi ya. Kadang di kantor juga kita sering ngobrol-ngobrol berkaitan dengan aliran-aliran yang selama ini kita ketahui sangat sekali bermunculan Ustaz ya. Iya, banyak sekali ya. Bagaimana kita menyikapi akan hal itu? Tentunya kita tidak boleh gegabah ya. Kita harus tetap kembali kepada apa yang disampaikan Rasulullah itu. Bagaimana menyikapi segala perbedaan itu dengan hati yang tenang ya, hati yang damai, supaya tidak muncul yang namanya kekerasan, benturan fisik. Karena itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu tetap kita kalau toh memang ada orang-orang yang mungkin tanda kutip ya dari aliran yang mungkin sangat sedikit agak ekstrim, kita tidak langsung untuk mengangkat apa yang disampaikan, akan tetapi kita tetap musyawarah. Kalau toh memang dari kita yang kurang baik, monggo diisi dengan yang baik. Ya, diberi saran yang baik. Dan kalau tuh dari sana yang kurang baik ya kita arahkan kan gitu. Jadi kita tidak terkesan memonopoli kebaikan itu ya. Jadi kayaknya kita ini orang-orang baik gitu kan gitu. Tapi tetap kita sharing ya. Kan tawasau bil haq itu ya, dalam surah Al-Asr itu. Kemudian kalau tadi di AMI tentang tentang pemilihan ustadz atau gurunya ya. Kalau di kajian untuk pemilihan penceramahnya bagaimana itu Ustadz, untuk menghadapi berbagai macam aliran agar bisa memayungi semua aliran itu? Untuk ini ya, pemilihan penceramahnya. Oh gitu ya, tentunya atau itu narasumbernya. Iya, narasumber itu biasanya berkaitan dengan manajemen Ustadz Jafar ya, kalau nggak salah itu. Jadi untuk menentukan siapa ustadznya, termasuk yang khotib siapa kan gitu kan. Terus ada kajian ini siapa yang dikehendaki, itu biasanya diputuskan dalam rapat manajemen. Mungkin Ustadz Jafar bisa menambah itu, monggo Ustadz. Iya, kalau berkaitan itu kan kita punya imam besar ya. Imam besar kita itu memang dari berbagai kalangan. Yang dari Ormas Muhammadiyah juga ada, Ormas NU juga ada, dari praktisi dari seperti MUI juga ada, dari kalangan akademik juga ada. Dari situlah beliau yang bisa mengarahkan di situ. Makanya ketika berkaitan dengan organisasi,
Nah, di situ kita rembuk bersama dari imam-imam besar itu yang menentukan siapa yang layak menjadi yang mengisi di sini. Maka di situ direktur imarah yang menyampaikan pada direktur utama. Itu prosedur seperti itu. Baik. Jadi itu ya tentang pertanyaan dari Bu Rini. Kita langsung Ustaz ya ke pertanyaan lainnya dari pendengar yang telah bergabung. Berikutnya ada Pak Anton yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana proses penerapan kegiatan multiple intelligence di MI Masjid Al-Akbar tersebut? Kedepannya dikembangkan seperti apa? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Di sini kita di samping kurikulum yang sudah ada, kita ada seperti minat dan bakat dari anak-anak kan banyak sekali. Dari anak-anak kan kemampuannya beragam, sehingga kita akan menyediakan di situ pengembangan dari bakat anak itu. Ada itu anak itu senang di jalan saja, tapi punya kemampuan dalam masalah berkarya. Nah, itu kita arahkan ke situ. Itu penting sekali. Kita nggak monoton harus menuntut anak itu harus bahasa Indonesia 100, enggak harus monoton seperti itu. Enggak harus monoton anak itu bisa IPS-nya lebih besar itu 80, 90 enggak. Anak itu semua itu unik. Semuanya itu unik, punya kemampuannya masing-masing. Itu kalau menurut saya sih masalah berkaitan dengan seperti pembelajaran anak-anak itu sendiri, kita tetap mengajarkan. Makanya kita punya ketentuan apa itu nilai. Ketentuan batas minimal nilai. Itu kita punya sehingga ada anak itu memang kurang dalam penilaian tapi dia itu punya kemampuan intelijen yang lain. Itu kita arahkan. Ada yang itu diam tapi punya bakat yang lainnya. Makanya kita itu ketika anak itu mau melanjutkan pendidikannya, kita ada namanya psikotes. Rencana kita kan ke depan nanti kan ada juga namanya fingerprint yang dari mata itu ya mata maupun tangan, jari itu berbagai macam itu, sehingga kita ambil yang mana yang bermanfaat dan maslahat bagi anak-anak itu. Setidaknya kita menggabungkan di situ supaya kita itu lebih paham. Kalau dulu kan pembelajaran kita hanya melihat saja, oh anak itu kayak gini, kan kita nggak tahu secara menyeluruh. Ya, kalau kita sama-sama bisa kerjasama dengan mereka yang punya kemampuan dalam masalah mengetahui anak yang tidak kita ketahui, ya insya Allah kita akan bisa memahami dan bisa mengajarkan yang lebih baik kepada anak itu. Itu penting sekali. Bukan dalam artian kita tidak perlu yang lain-lainnya, kita aja sini tidak bisa. Tidak bisa ya, agar bisa secara menyeluruh atau komprehensif itu ya. Jadi perlu ada pihak lain begitu ya untuk mengenali anak-anak. Baik, jadi intinya memaksimalkan kelebihan-kelebihan anak begitu ya Ustaz. Bakat anak itu. Karena anak itu unik. Setiap anak unik ya. Baik. Ustaz, kita akan jeda dulu Ustaz. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang SMS yang telah masuk. Dan sahabat silakan bagi yang ingin bertanya bersama Ustaz Ja'far dan juga Ustaz Syukurullah. Anda boleh bertanya terkait MI Masjid Al-Akbar atau terkait kajian dan diklat yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Telepon kita sahabat di 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih, akan kita pilih di akhir sesi nanti. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini. Persoalan kehidupan demikian kompleksnya, mulai dari masalah rumah tangga, anak, pekerjaan, hingga agama. Kami berusaha mewadahi berbagai persoalan yang ada. Setiap hari, kami hadir dengan 4 talkshow, 2 kajian live, musik dan informasi di sela-selanya. Kami ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda, mengawal berbagai problema untuk kehidupan yang lebih bermakna. SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i.